Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat sore, atau selamat malam. Em, Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi, mohon maaf bukan materi, tapi presentasi yang akan saya sajikan berikut ini. Permasalahan yang saya angkat yakni tentang tantangan etika dan regulasi media digital. Sebelum itu, yang saya bahas yakni mengenai latar belakang, kemudian revolusi media, etika media digital pada jurnalistik berlapis, dan tantangan etika media digital. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Hubertina Ketrimetwa, mahasiswi Universitas Berasia, program studi pendidikan jarak jauh ilmu komunikasi. Membangun etika dan regulasi media yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang bukan perkara yang mudah. Nah, sementara perkembangan teknologi komunikasi umumnya selalu mendahului regulasi. Regulasi selalu ketinggalan jika dihadapkan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat dan masif. Sementara jika sebuah regulasi atau kebijakan disahkan dan diimplementasikan, bisa saja telah muncul varian teknologi baru yang tak terjangkau oleh regulasi tersebut. Perkembangan media digital implikasinya tidak saja pada media mainstream, tetapi juga pada sikap dan perilaku pengguna. Dari sini, hal inilah yang menjadi kerisauan pada persoalan etika dan regulasi, di mana yang seharusnya dan cepat dan adaptif dengan perkembangan zaman, baik itu para pemangku kepentingan dan regulator sampai pemerintah lewat lembaga-lembaga yang terkait, itu sudah seharusnya memikirkan dan menerapkan etika media untuk media baru, di mana pada masa kini hanya terpaku mengacu pada etika media pada masa lampau. Dari sini, penulis mencoba mengulas etika secara konseptual dibanding mengulas regulasi, mengingat keterbatasan kompetensi dan kapasitas jati diri itu menjadi potret kondisi yang sekarang dan praktik yang sekarang dan masa depan. Dari sini kita bisa melihat langsung mengenai revolusi media, di mana revolusi media sedang berubah secara mendasar dan tidak bisa dicegah sifat jurnalistik dan etikanya. Internet juga mendorong bentuk baru jurnalisme yang interaktif dan langsung, di mana publikasi tidak sepihak linear dari media ke khayal, tetapi sekarang berada di tangan warga negara, di mana di tengah setiap revolusi kemungkinan selalu muncul saat praktik jurnalistik yang lama terancam. Namun pada ketakutan ini akhirnya memicu para profesional untuk melakukan eksperimen yang kreatif. Nah, era sekarang warga tanpa pelatihan jurnalistik dan yang tidak bekerja untuk media mainstream bisa menyebut dirinya tuh sebagai jurnalis atau sebagai penulis yang menulis seperti jurnalis, di mana yang secara teratur menulis tentang masalah publik atau audiens itu, sehingga akhirnya menjadi tidak jelas untuk istilah jurnalis. Jika sekarang melakukan apa yang tampaknya menjadi jurnalisme, namun menolak label jurnalis, apakah
apakah ini yang disebut seorang jurnalis? Untuk itu, media digital menawarkan tantangan baru, di mana gadget atau ponsel pintar bisa mempraktikkan jurnalisme dengan sedikit pengawasan atau pemeriksaan profesional ala media mainstream, seperti yang ditegaskan oleh Ward pada 2012, yakni sebuah revolusi media sedang berubah sangat fundamental dan tidak bisa dicegah sifat jurnalis dan etikanya. Nah, dalam kasus-kasus ini di Indonesia beberapa orang menggunakan media sosial untuk merusak atau menghancurkan reputasi perusahaan atau seseorang dan mengelola serangan virtual terhadap reputasi atau dilema yang nyata. Dari sini internet menyediakan berbagai sumber informasi yang berbeda, informasi yang tidak akurat, kemudian yang disebarkan melalui media baru oleh sumber yang tidak kredibel atau tidak etis bisa menimbulkan banyak bahaya. Dari sini regulasi baru penyiaran diharapkan bisa membawa semangat baru dalam hal penataan dunia penyiaran Indonesia, mengingat perkembangan pesat dunia penyiaran di era digitalisasi dan konvergensi menyebabkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sudah tidak mampu menjadi regulator bagi dunia penyiaran di negeri ini. Bisa kita lihat langsung pada slide berikut, yakni etika media digital pada jurnalisme berlapis. Di sini dia mengatakan bahwa jurnalisme berlapis membawa berbagai bentuk berbeda dari jurnalisme dan berbagai jenis jurnalis untuk menghasilkan produksi multimedia dengan berita yang profesional dan analisis bergaya profesional yang dikombinasikan dengan jurnalisme warga dengan obrolan interaktif. Seperti yang dibilang tadi, banyak orang yang sudah menulis seperti seorang jurnalis, tapi dia bukan seorang jurnalis, namun cara menulisnya sudah seperti seorang jurnalis. Itulah yang disebut dengan jurnalisme berlapis ini. Nah, bagaimana tantangan etika media digital yang dihadapi? Yakni di sini disampaikan bahwa media digital menawarkan tantangan baru, di mana menggunakan gadget atau ponsel pintar bisa mempraktikkan jurnalisme dengan sedikit penguasaan dan pemeriksaan profesional ala mainstream. Di sini dapat menyimpulkan bahwa membangun etika media digital dan regulasi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang bukanlah perkara yang mudah. Namun, bukan berarti pembuatan atau revisi regulasi tidak harus dilakukan. Bagaimanapun, regulasi baru menjadi kebutuhan yang mendesak agar media digital tidak berkembang tanpa aturan atau kata lain, dia menjadi liar. Regulasi menjadi rambu-rambu agar semua pelaku komunikasi mematuhi dan taat dalam menggunakan ranah publik dan kebebasan berbicara atau kata lain freedom of speech, sehingga kalangan minoritas marginal benar-benar mendapat perlindungan dalam sebuah kebijakan komunikasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada penjelasan atau pemaparan yang kurang berkenan, maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai